Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi ghalabatin nafsi wal adawati syaitan. Mengalahkan nafsu dan memerangi syaitan. Yang bagi lil akil ayak ma'a sahwatan nafsi bilju. Seyogianya bagi orang yang cerdas, ayak ma'a, dia telah mencabut jiwanya, nafsunya dengan merasa lapar. Jadi seyogianya bagi orang yang berakal itu, dia pantas untuk mencabut nafsunya, yaitu dengan merasa lapar. Ida ja'a, ketika ia merasa lapar, koharo, dia telah memperkosa, dia memaksa li adwillah, kepada musuh-musuh Allah, yaitu setan. Setan mengajak kita supaya kenyang terus. Kenapa? Kita menjauhkan dari ibadah kita kepada Allah. Fa inna wasilatus setan sahawat wal akli wasyarb. Maka sesungguhnya wasilah setan itu perantara, yaitu sarana setan itu dia adalah nafsahwat kita dan makan yang banyak, makan minum, terus sahwat kita itu adalah perantara setan. Kama qala ta'ala, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan kepada anak-anak Adam, yaitu di tempat-tempatnya darah mengalir. Jadi setan itu berjalan di tempat darah kita yang mengalir di sum-sum kita, di badan kita itu. Setan bisa masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat setan, tapi setan bisa masuk ke dalam darah kita, mengikuti darah kita. Masya Allah. Fadayyaqa macariyal bilju, dia akan mempersempit tempat-tempatnya untuk menjadikan lapar, supaya kita menjadikan kenyang terus, supaya kita jauh kepada Allah, supaya kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna aqraban nas ila Allah ta'ala yaumil qiyamah man tala ju'u wa atsu. Sesungguhnya manusia yang paling dekat kepada siapa? Manusia yang paling dekat kepada Allah pada hari kiamat. Hari kiamat, bukan hari ini, bukan hari esok atau lusa, bukan. Tapi orang yang dekat hari kiamat, dialah siapa? Dialah orang yang mentola cu'u, dia memperlama laparnya. Setiap harinya lapar terus, haus terus, dahaga terus. Yang dimaksud lapar dan dahaga ini adalah puasa. Bukan kita ada makanan, kita lapar, tidak dimakan. Ada minuman, kita tidak diminum. Bukan itu maksudnya. Maksudnya memperlama, memperbanyak lapar itu kita puasa di bulan Ramadan. Wa a'dhamul muhlikati li ibni Adam sahwatul batni. Dan lebih agung-agung yang menghancurkan kepada anak-anak Adam, yaitu sahwat perut, keinginan perut, supaya perut kita diisi terasa kenyang. Fiha akhraja Adamun wa Hawa min daril qarar ila daril dhilli wal iftikar. Allah mengeluarkan Adam dan Hawa itu karena apa? Urusan perut. Hawa meminta kepada Adam, ya wahai Adam, tolong ambilkan buah khuldi itu, sehingga aku merasa ingin memakannya buah khuldi itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la taqrabi hadis sajar, la taqrabi hadis sajarah, jangan engkau dekati pohon itu. Dekati saja tidak boleh, apalagi memakannya. Nah, Hawa menggoda Adam, syaitan menggoda Hawa, sehingga Adam tergoda supaya diambil. Urusan apa? Urusan perut. Urusan apa? Urusan makanan. Urusan apa? Urusan supaya merasa kenyang. Nah, itu yang mengeluarkan Adam dan Hawa, yaitu dari desa-desa ketetapan, yaitu surga.
ila dari dalil wal istiqor, desa-desa, tempat-tempat yaitu yang hina dan iftikor. Dan hina yaitu di dunia. Dunia ini tempat hina. Siapa yang ingin merasa hidupnya lama di dunia? Tidak ada, wahai saudaraku. Tidak ada. Kita harus kembali kepada tempat asalnya. Yaitu mana? Yaitu di surga. Kita asalnya di surga, bukan di dunia. Maka dunia itu adalah kita biasa-biasa saja. Walaupun kita tidak bekerja setiap hari, kita tidak pernah seperti orang-orang yang setiap pagi pulang, berangkat pagi, pulang petang, kepala jadi kepala, kaki jadi kaki. Lah kita di setiap hari zikir terus, tidak usah mengharapkan dari Allah SWT. Karena kita di pesantren. Kalau kita sudah punya anak istri, ya harus kita berusaha lah. Masa kita punya anak istri kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak istri kita makan apa? Tapi kita yang namanya sudah mempunyai ilmu, insya Allah anak kita, istri kita tidak terlantarkan, dan kita ibadah kepada Allah tidak terlantarkan. Wahai saudaraku, idnahahuma baha anil ukli syajara fagalabat suma syahwatuma hatta akala. Ketika Allah mencegah kedua-duanya, Adam dan Hawa, untuk memakan buah huldi itu, maka telah mengalahkan syahwat kedua-duanya sehingga mereka bisa makan buah huldi itu. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah huldi itu aja, kita tidak akan ada di dunia. Ya. Fabadat lahum sawatun wa batna ala tahqiqi bi yanbu usawat, maka telah nampak sawatuhuma, keburukan keduanya, wal batnu ala tahqiqi, dan perut adalah hak-hak, yaitu yanbu sahwat, yang bersumber dari sahwat. Jadi perut itu bersumber sahwat. Kalau perut kita kenyang, kita sahwat kita ingin melakukan maksiat bisa. Syahwat kita untuk menjauhkan ibadah kita pada Allah bisa. Kenapa? Karena perut kita merasakan kenyang.